Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau mungkin malam teman-teman semua. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi terakhir di financial modeling, yaitu ngomongin tentang financial budget. Nah, apa sih itu financial budget? Nah, mungkin teman-teman bisa pernah dengar financial budget, anggaran keuangan itu apa sih? Oke. Financial budgeting atau anggaran keuangan ini merupakan sebuah anggaran di mana berisikan mengenai proses dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, di anggaran ini kalian tuliskan semua aktivitasnya itu apa saja. Mulai dari aktivitas operasional, investasi maupun pendanaan. Nah, terus juga ada proses-proses apa saja yang dilakukan, itu juga dituliskan di anggaran ini. Nah, untuk anggaran yang finansial ini atau financial budget ini biasanya dilakukan pada suatu periode atau season tertentu. Misalnya ada dalam kurun waktu 6 bulan pertama, kuartal, atau mungkin 1 tahun. Jadi itu hal yang biasa dalam pembuatan anggaran keuangan, tergantung dari yang diinginkan oleh perusahaan seperti apa. Nah, ketika kita berbicara tentang anggaran keuangan, itu ada beberapa informasi yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, informasi yang diketahui atau yang mungkin kita dapatkan dari anggaran keuangan ini yang dari jumlah penjualannya. Dari penjualan secara tunai maupun secara kredit, ini akan ada. Jadi kita akan tahu kira-kira ketika penjualan secara kredit tunai yang dapatkan cash itu berapa, penjualan secara penjualan secara tunai itu dapat cash, penjualan secara kredit itu nanti dapat piutang. Nah, itu juga akan ketahuan. Nanti juga akan ada yang namanya time lag between credit sales and collect credit. Maksudnya adalah kira-kira jangka waktunya atau jeda waktunya antara penjualan secara kredit sama penerimaan piutangnya. Karena kredit dan piutang dua hal yang nggak bisa dilepaskan. Kalau kredit pasti ada piutang, ada jangka waktunya. Nah, ini akan ada periodenya juga jelas. Dan yang ketiga adalah dari segi kita tahu berapa sih jumlah pengeluaran terkait dengan penjualan sama distribusi. Ini kaitannya dengan pihak keluar. Jadi kita membeli bahan baku misalnya gitu. Yang keempat adalah terkait dengan tax atau pajak. Ini juga pajak akan jelas di dalamnya. Ada mungkin dari income atau pendapatan atau dari properti atau mungkin dari penjualan tax. Dan yang selanjutnya adalah jumlah dari budgetin cash purchase atau pembelian. Nah, kalau kayak gini kan kita kasusnya adalah kita tadi hampir sama yang nomor 3, cuman kita lebih kayak membeli nggak cuman bahan baku saja. Pembelian itu yang kita lakukan kan bisa dari segi tunai maupun kredit, sama. Kalau kita melakukan pembelian secara tunai berarti kita keluar cash. Tapi kalau kita melakukan pembelian secara kredit berarti kita ada yang namanya utang. Nah, itu juga akan ada datanya. Nah, ada juga yang period the credit allowed by supplier atau jangka waktu yang diperbolehkan oleh supplier untuk utang kita. Ingat, kita posisi adalah sebagai kreditor sama debitor. Kita sebagai penjual sama pembeli. Kalau kita sebagai penjual, kita yang ngasih jangka waktunya untuk pembelian secara kredit. Tapi kalau kita sebagai pembeli, berarti kita akan diberikan jangka waktu pembayaran untuk pembelian secara kredit yang kita lakukan dari supplier. Gitu. Lalu ada yang ketujuh adalah dari segi upah yang kita dapatkan atau kita keluarkan. Dan yang terakhir adalah pengeluaran overhead atau pengeluaran yang secara tidak langsung berkaitan dengan proses operasional. Nah, kalau kita ngomongin tentang financial budgeting nanti akan ada 2 nih, cash budgeting sama budgeted balance sheet, di mana masing-masing ada gunanya sendiri-sendiri, ada jenisnya masing-masing. Nah, apakah ini nanti akan kita jelaskan atau kita bahas di subbab berikutnya. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini, kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.